Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, kita masih diberi kesempatan untuk bertatap layar. Dan di sini, saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Anissa Khairul Barokah, yang kedua Fitri Kurniati, yang ketiga Wulan Utami, dan yang keempat ada Herawati Anggreni Yusti. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai peluang, permutasi, dan kombinasi. Yang pertama kita akan membahas materi peluang. Apa sih peluang itu? Nah, peluang adalah kemungkinan yang mungkin terjadi atau muncul dari suatu peristiwa. Peluang dalam angka selalu berkisar antara 0 sampai dengan 1, di mana 0 ini menyatakan sebuah kejadian yang tidak mungkin terjadi, dan 1 menyatakan sebuah kejadian yang pasti terjadi. Dalam matematika, hal ini dinotasikan sebagai 0 kurang dari sama dengan PK kurang dari sama dengan 1, dengan PK menyatakan peluang kejadian K. Istilah yang sering digunakan dalam peluang yang pertama ada ruang sampel. Ruang sampel ini merupakan himpunan dari semua hasil percobaan yang mungkin terjadi. Yang kedua ada titik sampel, merupakan anggota dari ruang sampel. Dan yang ketiga ada kejadian, yaitu himpunan bagian dari ruang sampel. Rumus peluang. Rumus peluang yaitu PK sama dengan NK per NS, dengan 0 kurang dari sama dengan PK kurang dari sama dengan 1. Dengan keterangan, NK ini merupakan banyak anggota dalam kejadian K, dan NS ini merupakan banyak anggota dalam himpunan ruang sampel. Macam-macam peluang. Yang pertama ada peluang komplement suatu kejadian. Kejadian K komplement adalah semua kejadian yang bukan kejadian K. Suatu kejadian K dan kejadian K komplement ini yang dinyatakan K aksen memenuhi PK plus PK aksen sama dengan 1 atau PK aksen sama dengan 1 min PK. Yang kedua ada peluang kejadian majemuk, terbagi menjadi 4. Yang pertama ada peluang 2 kejadian sembarang. Dalam 2 kejadian sembarang A serta B ini dalam ruang sampel S, maka akan berlaku rumus P A gabungan B sama dengan PA plus PB min P A irisan B. Yang kedua, ada peluang 2 kejadian saling bebas. Misalkan nih, A dan B itu adalah 2 kejadian yang berada dalam ruang sampel S. Nah, 2 kejadian A dan B ini dikatakan saling lepas jika kejadian A dan kejadian B tidak terjadi bersama-sama. Adapun rumus untuk menentukan 2 kejadian saling lepas yaitu P A gabungan B sama dengan PA plus PB. Yang ketiga, ada peluang 2 kejadian saling bebas. Kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika kejadian A ini tidak mempengaruhi kejadian B dan kejadian B tidak mempengaruhi kejadian A. Bisa dirumuskan P A irisan B sama dengan PA kali PB. Nah, yang keempat ada peluang kejadian bersyarat. Apabila kejadian A serta B ini tidak saling bebas, kejadian B dipengaruhi oleh kejadian A, ataupun kejadian B dengan syarat A, maka dapat kita rumuskan menjadi peluang kejadian A dan B dengan kejadian A terlebih dahulu sama dengan P A irisan B per PA atau P A irisan B sama dengan PA kali peluang kejadian A dan B dengan kejadian A terlebih dahulu. Nah, untuk berikutnya kita akan berlatih contoh soal. Untuk itu, kita simak video berikut ini. Nah, kita masuk ke contoh soal, yaitu sebuah dadu dilempar 1 kali. Peluang muncul angka bilangan prima adalah, yuk kita jawab yuk. Yang pertama, kita cari dulu ruang sampel.
atau S. Nah, mata dadu kan ada 6, ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti NS-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Berarti NS-nya 6. Nah, kemudian peluang muncul angka bilangan prima. Angka bilangan prima. Berarti kita tulis muncul angka prima atau K. Nah, di antara 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini yang merupakan bilangan prima adalah angka 2, 3, dan 5. Kita tulis 2, 3, dan 5. Berarti NK-nya sama dengan 1, 2, 3. 3. Yang ditanya yaitu peluang muncul angka bilangan prima. Langsung kita masukkan ke rumus nih. PK sama dengan NK per NS. NK merupakan yang kita cari. Muncul angka primanya ada 3 per NS atau ruang sampelnya. Ruang sampelnya ada 6. 3 per 6 sama dengan 1 per 2. Jadi, peluang muncul angka bilangan prima adalah 1 per 2. Gimana? Mudah bukan? Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai permutasi. Apa itu permutasi? Permutasi adalah susunan yang dapat dibentuk dari suatu kumpulan objek yang diambil sebagian atau seluruhnya dengan memperhatikan urutannya. Notasi dari permutasi adalah P besar. Jika R objek diambil dari N objek, maka banyaknya susunan yang dapat dibentuk disebut dengan N permutasi R yang dinotasikan dengan P, N permutasi R. Rumus dari permutasi sendiri yaitu N faktorial per dalam kurung N min R tutup kurung. Dengan keterangan N banyaknya objek keseluruhan, R banyaknya objek yang diamati atau diberi perlakuan. Macam-macam permutasi ada 5. Yang pertama yaitu permutasi N unsur yang berbeda. Pada permutasi jenis ini, kita diharuskan untuk menentukan banyaknya cara menyusun N unsur dengan melihat urutannya secara sistematis. Dengan dirumuskan sebagai berikut, yaitu N faktorial. Selanjutnya ada permutasi R dari N unsur dengan 0 kurang dari sama dengan R kurang dari sama dengan N. Pada permutasi jenis ini, kita dituntut untuk lebih teliti karena hal yang diminta tidak lagi sederhana seperti permutasi N unsur berbeda. Permutasi R dari N unsur ini, urutannya tetap diperhatikan, tetapi unsurnya tidak boleh kurang. Secara sistematis dirumuskan sebagai berikut, yaitu N faktorial per dalam kurung N min R tutup kurung faktorial. Baik, selanjutnya saya akan memberikan contoh mengenai permutasi. Baik, contoh soal pertama yaitu hitunglah permutasi 10 dari 3. Ingat rumus permutasi yaitu N faktorial per N min R. Lalu kita kerjakan soal menggunakan rumus permutasi ini. 10 faktorial per 10 dikurangi 3 sama dengan 10 faktorial per 7 faktorial. Lalu kita sederhanakan faktorialnya agar bisa kita coret. 10 kali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial per 7 faktorial. Lalu kita coret 7 faktorialnya. Setelah itu kita hitung 10 dikali 9 dikali 8 hasilnya 720. Baik, selanjutnya contoh soal kedua yaitu contoh soal tentang permutasi unsur N yang berbeda. Contoh soalnya yaitu 3 buah buku yaitu IPA, Matematika, dan IPS akan disusun secara berjejer. Tentukan banyaknya cara untuk menyusun 3 buku tersebut. Kita bisa menggunakan
Cara pertama yaitu menyusun kemungkinan-kemungkinan dari susunan secara berjajar itu. Yang pertama, kita bisa menyusun IPA, Matematika, dan IPS. Yang kedua, kita bisa menyusun Matematika, IPA, IPS. Yang ketiga, kita bisa menyusun IPS, IPA, Matematika. Yang keempat, kita bisa menyusun IPA, IPS, Matematika. Yang kelima, kita bisa menyusun Matematika, IPS, dan IPA. Yang terakhir, kita bisa menyusun kemungkinan yang terakhir yaitu IPS, Matematika, dan IPA. Kita bisa menggunakan cara manual seperti ini untuk bisa menentukan susunan buku-buku tersebut agar berjajar. Yang kedua, ada cara secara sistematis menggunakan rumus, yaitu kita akan mencari 3 buku itu agar tersusun menjadi sejajar. Caranya 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Ingat rumus dari permutasi unsur N yang berbeda, yaitu permutasi N kali N sama dengan N faktorial. Jadi, banyaknya cara untuk menyusun buku agar berjajar, yaitu ada 6 cara. Contoh soal ketiga yaitu suatu komunitas Karang Taruna akan memilih ketua, sekretaris, dan bendahara dari 20 anggota. Tentukan banyaknya susunan yang bisa mereka pilih. Yang pertama, kita tulis yang diketahui terlebih dahulu. Yang diketahui yaitu R, banyak pengurus, itu ada 3, lalu N, banyak anggota, itu ada 20. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus, yaitu N faktorial per N min R faktorial. Kita masukkan 20 faktorial per 20 min 3 faktorial sama dengan 20 kali 19 dikali 18 kali 17 faktorial per 17 faktorial. Faktorial yang sama bisa kita coret sama dengan 6, 8, 40. Jadi banyaknya cara untuk yang bisa mereka pilih yaitu 6840. Macam-macam permutasi yang selanjutnya adalah permutasi siklis atau permutasi melingkar. Permutasi siklis digunakan untuk menentukan banyaknya cara menyusun N unsur berbeda dalam kondisi yang melingkar. Rumus dari permutasi siklis ini adalah P siklis sama dengan N-1 faktorial. Kita tahu N adalah banyaknya unsur keseluruhan. Nah, ini contohnya. 4 orang anak yaitu Andi, Budi, Cindy, dan Dodi akan duduk secara melingkar. Tentukan banyaknya urutan duduk yang mungkin. Di sini kita ketahui N sama dengan 4 ya. Ini 1, 2, 3, 4. Terus kita masukin aja P siklis sama dengan N min 1 faktorial. Terus kita masukin N-nya tadi 4, berarti 4 min 1 faktorial. Ini 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1. Berarti nanti hasilnya 6. Gini. Permutasi yang selanjutnya adalah permutasi dengan unsur yang sama. Permutasi dengan unsur yang sama memiliki ciri khas, yaitu unsur atau elemen yang sama tidak boleh digunakan lebih dari 1 kali. Rumus dari permutasi ini adalah NP, R1, R2, R3, dan seterusnya sampai dengan Rn sama dengan N faktorial per R1 faktorial kali R2 faktorial kali R3 faktorial sampai dengan Rn faktorial. Nah, contohnya
Tentukan banyaknya kata yang bisa disusun dengan kata fisika dengan ketentuan unsur yang sama tidak boleh muncul lebih dari satu kali. Nah, di sini kita cari dulu N sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. N ini keseluruhan unsur ya. Terus kita cari banyaknya huruf yang sama tuh 1, 2, cuma ada 1, berarti R1 sama dengan 2. Terus abis itu kita masukin rumusnya N P R1 sama dengan N faktorial per R1 faktorial. Terus N-nya ini kita masukin 6. 6P 2 sama dengan N faktorialnya berarti 6 faktorial. Terus per R1 faktorial berarti ini 2 faktorial. Berarti sama dengan N faktorial itu sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. Nah, ini tuh tinggal dijumlahin aja, ini semua dijumlahin. Nanti hasilnya ketemu 360. Materi permutasi yang terakhir adalah permutasi berulang. Dalam permutasi berulang, urutan tetap diperhatikan, namun unsur atau elemennya boleh diulang. Rumus dari permutasi berulang adalah Pn sama dengan N pangkat R. Nah, contoh soalnya tentukan banyaknya susunan 3 huruf dari kata monster. Berdasarkan soal, kita dapat mengetahui N sama dengan jumlah unsurnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Terus kita cari R-nya. R sama dengan ini, susunan yang diminta 3. Berarti kita masukin rumusnya Pn sama dengan N pangkat R. Terus kita masukin N-nya sama dengan 7, R-nya sama dengan 3. Berarti 7 pangkat 3 adalah 343. Nah, ini udah ketemu hasilnya 343. Selanjutnya yaitu kombinasi. Kombinasi adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu kumpulan tanpa memperhatikan urutannya. Hal ini jadi perbedaan antara permutasi dengan kombinasi karena pada permutasi kita harus memperhatikan susunannya atau urutannya, sedangkan pada kombinasi tidak. Selanjutnya yaitu rumus kombinasi. Rumus kombinasi yaitu N CR sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N min R faktorial. Dengan keterangan N yaitu banyaknya objek keseluruhan dan R yaitu banyaknya objek yang diamati. Kemudian contohnya ya, ada 6 orang anak yaitu Andi, Budi, Cecep, Dani, Echa, dan Vinda. Guru meminta perwakilan 4 orang secara bebas untuk ikut lomba vokal mewakili sekolah. Tentukan berapa variasi tim yang terbentuk. Kita ketahui bahwa ada banyaknya objek yaitu ada 6, sedangkan objek yang diminta yaitu ada 4 ya, guru meminta 4 perwakilan. Kemudian dengan N dan R tersebut kita substitusikan ke dalam rumus kombinasi. Jadi sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N min R faktorial. Sama dengan 6 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 6 min 4 faktorial. Hasilnya sama dengan 6 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 2 faktorial. Kemudian kita jabarkan 6
kali 5 kali 4 faktorial dibagi 4 faktorial kali 2. Nah, 4-nya kita coret, jadi 6 kali 5 dibagi 2 faktorial. Menghasilkan 30 dibagi 2. Hasilnya 15. Jadi, banyaknya variasi tim yang terbentuk yaitu dengan menggunakan 15 cara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada penjelasan yang kurang jelas, dapat kita diskusikan kembali di forum diskusi nanti. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.